Di saat dunia berlomba dengan teknologi, lelaki ini memilih sabitnya. Tangan tua yang tak lelah menyalip hasil mesin panen canggih tanpa solar, tanpa biaya operasional. Hasilnya lebih dari yang kalian bayangkan. Lihat sendiri bagaimana cara panen padi manual bisa bikin geleng-geleng kepala. Kalau biasa sekolah Tengkoro loh Pak, SMA nih, oke, ngudomot Pak Yono. Ketika dunia berburu panen cepat, lelaki ini menantang zaman. Dengan sabit tua dan semangat baja, ia menorehkan hasil panen yang bikin mesin jadi malu. Tak perlu teknologi, cukup keringat, cinta tanah, dan tangan cekatan. Inilah kisah panen manual yang tak bisa digantikan oleh kecanggihan apapun. Sabit ini jadi saksi perjuangan, bukan mesin tapi tangan manusia. Panen manual ini warisan, bukan hanya pekerjaan. Yang muda melihat, yang tua mengajarkan. Dua generasi dalam satu ladang harapan. Panas bro, sehat ya. Karena mendapat cahaya sinar matahari. Hari ini hari Minggu bro, ya tanggal 13 Juli ya sekitar pukul 8 pagi tepatnya di desa Ngepung ya, di dusun Ngepung, desa Salorejo. Nah, tadi saya tanya bapak-bapaknya itu dari daerah yang beragam, ada yang dari Ngoro, ada yang dari Bareng, ada dari yang mana saja ya. Yuk kita ikuti kegiatannya. Saya berada di area persawahan sahabat-sahabat. Ini kegiatannya itu adalah panen ya, yang pada kali ini memang biasanya di musim rendeng itu saya pakai mesin ya. Tapi untuk musim gadu ini atau tanam yang kedua ini kemarin memang saya minta pakai manual. Memang pertimbangannya itu banyak. Salah satunya karena setelah panen di musim gadu ini rencananya saya tanami dengan tanaman jagung. Itulah kenapa saya minta untuk panen kali ini itu dipanen secara manual, bukan dengan mesin. Yuk kita ikuti kegiatan bapak-bapak yang sedang memanen di ladang kami. Terima kasih. Beberapa keunggulan panen padi manual. Yang pertama itu adalah presisi dan minim kerusakan. Petani bisa memotong padi dengan hati-hati sehingga bulir tidak banyak yang rontok. Yang berikutnya adalah bisa mengurangi kerusakan batang dan akar bila ingin digunakan kembali, misalnya untuk pakan ataupun pupuk. Keunggulan yang kedua itu adalah hemat biaya untuk tentu skala kecil ya. Kenapa? Karena tidak perlu menyewa mesin atau membeli bahan bakar. Cocok untuk lahan kecil ataupun terbatas ya. Kenapa? Karena bisa melibatkan tenaga kerja lokal dan mendukung ekonomi komunitas ya. Kemudian keunggulan berikutnya itu apa sahabat tani? Yang berikutnya itu adalah pada fleksibel, pada medan sulit ya. Cocok untuk lahan yang berbukit ya, tergenang air atau tidak bisa dijangkau mesin panen, yang memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi tanaman yang tidak seragam. Manfaat keunggulan berikutnya yang ini penting dan utama itu adalah tentu pemberdayaan tenaga kerja, memberikan lapangan pekerjaan musiman terutama di pedesaan. Ya, bisa menjadi momen sosial. Ya, misalnya gotong royong, tradisi panen. Ya, mungkin teman-teman sahabat yang hobi konten ini bisa menjadi konten yang menarik untuk digital storytelling. Ya, saya kira itu ya. Rekan-rekan sahabat tani, salah satu manfaat dari melakukan panen manual. Semoga ini bisa memberikan manfaat ya, khususnya untuk saya tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi saja. Teman-teman yang punya pengalaman lain bisa menuliskan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.